Seorang wanita muda menikah dengan pacar yang dicintainya. Usai pernikahan ternyata tak bahagia. Saat itu disebutkan wanita tersebut hilang, namun ternyata beberapa tahun kemudian ditemukan di Spiteng dihabisi suami sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Bantul. Seorang wanita bernama Ayu Selisa berusia 28 tahun, biasa dipanggil Leli atau Ayu. Dikenal sebagai wanita yang ramah, punya banyak teman, periang, dan tak pernah bermasalah. Menurut keluarganya dan teman-temannya, Ayu di mata para tetangga pun selalu membantu anak-anak. Bahkan Ayu yang masih muda, lebih memilih memutuskan menikah, dirinya tak mau membebani orang tua. Apalagi saat itu cocok, Ayu sendiri punya pacar dan Ayu merasa sang pacar mencintainya hingga akhirnya keduanya memutuskan menikah muda. Ayu dengan sang pacar Edi Susanto menikah di tahun 2006. Lelaki asal Bantul, Yogyakarta, usai menikah dengan Ayu, mereka pun tinggal di rumah keluarga Edi di Bantul. Edi sendiri sebagai sang suami bekerja sebagai pekerja semrawutan, sementara Ayu tinggal di rumah merawat rumah jadi ibu rumah tangga. Bahagia di awal pernikahan, adem ayem, tak pernah ada berita, bahkan dirinya tak pernah terlihat cekcok. Kemudian namun nampaknya beberapa tahun pernikahan ada cekcok-cekcok kecil. Menurut Edi kepada keluarga Ayu, mereka menyebutkan saling mencintai. Namun menurut Ayu, saat 3 tahun setelah mereka menikah, Ayu sempat pulang ke rumah dengan penuh tangisan. Menurut Ayu, dirinya kesal kepada Edi yang ternyata setelah dinikahi sang suami kasar. Bahkan sering berkata-kata kepada Ayu dan juga pernah melakukan KDRT kepada sang istri Ayu. Ayu sendiri sempat memperlihatkan buktinya kepada keluarganya disundut rokok oleh sang suami Edi. Namun saat itu keluarga Ayu memberikan nasihat kepada Ayu untuk memaafkan sang suami. Ibu dari Ayu pun meminta kepada Ayu untuk tak bercerai dengan sang suami dan lebih legowo memaafkan Edi. Mendengar nasihat sang ibu, Ayu pun langsung memaafkan sang suami. Bahkan saat itu Ayu pun bertahan. Tiba-tiba setelah 4 tahun pernikahan mereka, keluarga Ayu terutama sang ibu susah menghubungi Ayu. Bahkan saat menanyakan kepada Edi, jawaban Edi simpel, menyebutkan kalau Ayu sudah kabur dari rumah Edi membawa uang 350.000 dan tak pernah berkata apapun. Keluarga dari Ayu pun kaget karena Ayu tak pernah pulang ke rumah. Sang ibu dari Ayu yang dekat dengan Ayu selalu diceritakan apapun oleh Ayu, namun kini Ayu menghilang membuat sang ibu khawatir. Hingga akhirnya keluarga dari Ayu pun melaporkan kehilangan Ayu kepada pihak kepolisian. Bahkan tak hanya melaporkan, keluarga Ayu pun mencari Ayu langsung dengan mencari lewat sosial media dan orang-orang terdekat. Pihak kepolisian saat itu bahkan menyelidiki dan juga menginterogasi Edi, suami dari Ayu. Namun hingga bertahun-tahun bahkan 9 tahun Ayu menghilang, tak ada kabar dari Ayu. Dengan penuh keyakinan kepada orang-orang, Edi mengungkapkan kalau Ayu pergi dengan lelaki lain, bahkan Ayu mengambil uang Edi dan juga kabur begitu saja. Banyak yang penasaran apa alasan Ayu pergi, namun Edi tak mau tahu lagi tentang kehidupan Ayu. Tepatnya di tanggal 11 November 2019, keluarga dari Edi ke pasar. Saat itu orang tua Edi memang berjualan di pasar. Tak ada yang curiga dan tak ada yang aneh, meski saat itu saat pulang ayahnya merasa ada yang aneh karena Edi tak keluar kamar. Tak seperti biasanya Edi, meskipun dirinya sudah tak ada Ayu, dirinya tetap melakukan aktivitas seperti biasa. 9 tahun Edi sendiri, setelah Ayu disebutkan kabur oleh Edi pun tak pernah mencari wanita lain. Penasaran sang ayah akhirnya membuka pintu kamar Edi, namun kaget menemukan sang anak sudah tergantung. Ayah dari Edi pun histeris meminta bantuan para tetangga dan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang untuk menyelidiki kasus ini dan membawa Edi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak dari kepolisian pun interogasi keluarga Edi. Menurut ayah Edi memang ada yang aneh. Sebelumnya Edi yang tak dekat dengan keluarga meminta keluarganya untuk sholat berjamaah. Tak hanya itu, Edi pun bahkan ke kamar orang tuanya meminta maaf kepada mereka. Hasil otopsi menyebutkan kalau Edi 100% melakukan gandir. Jasad dari Edi pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Saat pihak kepolisian menyelidiki di kamar Edi, menemukan satu surat yang isinya tentang dirinya memang ingin menyusul sang nenek dan juga sang istri Ayu. Sontak saja semua orang kaget. Semua tahu kalau Ayu hilang, namun kini Edi menyebutkan kalau Ayu sudah berpulang. Saat itu kebetulan tetangga sebelah dari Edi memang sedang renovasi rumah. Merasa juga ada yang aneh di belakang rumah Edi. Ada tumpukan gundukan semen di dekat Spiteng hingga akhirnya lapor kepada polisi dan tak lama mereka semua membongkarnya. Kaget ternyata memang menemukan sesosok jasad yang sudah menjadi tulang belulang. Pihak keluarga yakin kalau itu adalah Ayu hingga akhirnya pihak kepolisian pun mengabari keluarga Ayu dan melakukan tes DNA. Benar saja setelah melakukan tes DNA, itu adalah jasad Ayu yang langsung dilakukan otopsi dan dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Tak ada yang tahu apa yang terjadi antara Ayu dengan Edi saat itu, namun kini semuanya sudah jelas. Pihak kepolisian memang menyangka kalau Edi menghabisi Ayu sang istri dan menguburnya di dekat Spiteng
Dan Edi yang tak kuat dan merasa bersalah melakukan gandir. Keluarga Ayu kini jauh lebih tenang tahu keberadaan Ayu meskipun Ayu sudah berpulang dan tak mencari lagi. Ayu pun dimakamkan dengan tenang, keluarga pun mendoakan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.